Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat. Kita lanjutkan kembali pembelajaran, tetap semangat dan selalu tersenyum. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa. Doa dimulai. Pelajaran tema 4 globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku. Muatan IPA. Cara menghasilkan dan menyalurkan energi listrik. 1. Cara menghasilkan energi listrik atau transmisi. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang, yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Berikut proses pada pembangkit listrik tenaga air (PLTA). 1. Air dari waduk, sungai. 2. Masuk melalui pintu. 3. Yang diatur oleh katup pengaman. 4. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 5. Air di dalam pipa pesat. 6. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 7. Melalui katup pengatur tekanan. 8. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 9. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. 10. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Energi penggerak turbin, selain dari aliran air, juga bisa didapat dari angin (PLTA), panas bumi (PLTU), dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. 2. Menyalurkan energi listrik atau distribusi. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaikan tegangan hingga 500 kV, baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi, SUTET, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Jadi komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi dan sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Di daerah perdesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja.
Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro pada gambar. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik dan penyaluran energi listrik pada penjelasan sebelumnya. Bagaimana proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro? Jawabannya adalah, air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Kemudian, energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Sehingga, energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi. Di era globalisasi sekarang ini, harus dibiasakan mempraktikkan sikap hidup hemat listrik. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Mulailah menghemat listrik demi mengurangi dampak pemanasan global. 1. Cabut kabel, peralatan dari saklar saat tidak digunakan. 2. Pilih peralatan hemat energi seperti lampu neon diganti dengan lampu LED. 3. Pastikan semua peralatan listrik dimatiin saat tidak digunakan. Demikian penjelasan proses transmisi dan distribusi energi listrik. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat!